Oke, kita mulai saja. Mungkin yang lainnya masih ini, saya nggak tahu juga sih, karena kalau di sini cuacanya agak hujan, gerimis dari tadi sore. Nggak tahu kalau di Surabaya kayak apa. Mungkin jaringan atau apa. Mungkin lagi kuliah. Ada kuliah ke hari ini? Ada, Bu. Oh, pantesan. Oke, saya share screen aja dulu. Oke, ya, ini adalah materi terakhir sebenarnya. eh, Tidak secara spesifik, kalau dilihat dari babnya, tidak secara spesifik berbicara tentang pemasaran, tetapi eh, karena kalau kita bicara tentang manajemen, maka pemasaran pasti akan masuk juga gitu loh, karena salah satu fungsi dari apa fungsi dari manajemen, ya itu salah satunya adalah ya pemasaran, selain produksi keuangan dan yang lain-lain. Oke, nah, eh, baik, kita definisikan dulu aja untuk yang definisi pengendalian manajemen. Ini mata kuliah yang pernah ya. Mungkin saya kurang tahu juga kalau semester atau yang angkatan kalian ini dapat nggak mata kuliah pengendalian manajemen. Kalau nggak salah di semester 5. Nah, saya sih ingatnya bulan ya yang sering ngajar gitu loh, karena eh, apa namanya, beberapa kali penanggung jawab mata kuliahnya itu adalah bulan. Nah, kalau yang manajemen strategis mungkin saya gitu. Seperti itu aja. Nah, oke, kita definisikan dulu saja. Tapi sebelum kita definisikan, kenapa sih kita perlu memikirkan tentang pengendalian gitu loh. Ya, kalau di dalam awal-awal semester, saya sudah menyampaikan tentang materi yang ada kaitannya dengan visi misi, terus formulasi dari strategi gitu ya. Terus kemudian di tengah-tengah semester, sebelum UTS sampai sesudah UTS, kita berbicara juga, mendiskusikan tentang implementasinya, bagaimana terus kemudian strategi yang sudah kita susun itu kita implementasikan. Nah, em, lebih banyak sebenarnya ke arah marketing mix ya, karena itu adalah komponen dalam pemasaran yang wajib ada gitu loh. Ya, yang wajib sih ya yang produk, price, plus promosi. Tetapi kalau kita bicara tentang bisnis jasa, ya, yang dihasilkan adalah jasa, maka kita harus menambahkan dengan tiga komponen yang lain gitu, tiga tiga P yang lain, yaitu people, process, sama physical evidence. Nah, oke, ini sudah kita bahas waktu kita ketemu secara offline ya. Nah, masalahnya sekarang adalah eh, tidak banyak perusahaan itu yang mereka secara properly gitu untuk menjalankan yang namanya eh, pengendalian atau controlling gitu. Nah, di dalam ilmu manajemen strategis yang kita bisa tahu itu sebenarnya ada tiga tahap. Yang pertama adalah formulasi, ini sudah sering saya ulang-ulang juga. Formulasi, terus kemudian ada tahap, selain formulasi ada tahap implementasi, lalu ada tahap evaluasi. Di dalam tahap formulasi ini adalah tahapan yang paling lama dilalui gitu loh, karena prosesnya cukup panjang. Ibaratnya tuh eh, dia harus mengumpulkan datanya. Sebelum dia menyusun sebuah strategi, dia harus mengetahui kondisinya dia dulu. Ya, ibaratnya kalau pemain bola gitu misalnya, atau pelatih sepak bola, sebelum dia menetapkan strategi yang akan dijalankan timnya, maka dia harus mengetahui dulu kelebihan dan kekurangan timnya. Sekaligus dia juga harus mengetahui kelebihan dan kekurangan lawan atau eksternal dari timnya itu, dia harus paham. Nah, mengumpulkan data-data itu yang butuh waktu. Sehingga seringkali itu menjadi bagian dari manajemen strategis atau tahapan manajemen strategis yang
paling lama gitu ya, ibaratnya tuh buletnya itu lebih lama gitu. Nah, lalu yang paling sulit itu adalah tahapan implementasi. Kalau kita bicara tentang tahapan implementasi di dalam manajemen strategi, maka implementasi dalam hal apapun itu ternyata em, kalau dihubungkan dengan manajemen strategis ya, itu dia paling sulit. Kenapa? Karena waktu implementasi dia tidak bekerja sendiri kan, tim itu yang bekerja. Semua orang harus terlibat, semua orang harus paham tujuan perusahaan. Dan ini di sini banyak konfliknya. Makanya dalam waktu implementasi operasional dan human resources itu yang berperan banyak banget gitu loh. Karena pasti akan ada konflik di dalamnya. Nah, lalu yang tahapan yang penting sebenarnya itu adalah evaluasi. Tahapan evaluasi ini adalah tahapan yang penting, tetapi pada waktu tiba saatnya untuk melakukan evaluasi, ternyata seringkali dianggap tidak sesuai gitu loh, atau tidak tidak menarik gitu loh untuk dikerjakan. Jadi kira-kira eh, dalam 3 tahap itu semuanya sebenarnya harusnya ada gitu loh. Tapi kadang-kadang yang paling akhir itu diabaikan. Nah, kebiasaan orang kita itu adalah ketika melakukan evaluasi itu sama sekali enggan gitu loh. Jadi mereka itu kayak, aduh ngapain sih, kan nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah nggak dievaluasi. Kalau nggak ada masalah nggak dikendalikan. Kalau dia nggak masalah, apa nggak ada perbedaan dari perencanaan dengan pelaksanaan, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang perlu dibicarakan lah ibaratnya gitu. Tapi bukan itu masalahnya. Di dalam manajemen strategis, tidak ada masalah dalam implementasi atau tidak ada eh, gap, kesenjangan atau perbedaan antara perencanaan dengan apa tadi implementasi, maka tetap perusahaan ini dia harus sudah sebentar, bentar, bentar. Saya agak kurang sehat juga sebenarnya. Oke, Eh, ada atau tidak ada gap gitu ya, maka tetap perusahaan ini harus melakukan evaluasi dulu, baru kemudian pengendalian. Jadi tahapannya itu sebenarnya bukan evaluasi, kalau evaluasi iya, tetapi setelah evaluasi dilakukan, maka harus dikendalikan. Kita tahu ada kesenjangan atau tidak, itu pasti ada proses evaluasi. Nah, kalau sudah tahu ada kesenjangan atau ada perbedaan antara perencanaan dengan implementasi, maka yang harus dilakukan apa nih? Nah, itu adalah tahapan pengendalian. Nah, jadi kadang-kadang antara yang eh, evaluation sama control atau pengendalian sama evaluasi itu kadang-kadang mix gitu loh. Cuman kita kalau bicara tentang pengendalian itu selalu sudah melalui proses evaluasi. Dan kadang-kadang pengendalian itu dilakukan juga pas pada waktu kita melakukan evaluasi. Sekaligus lah, oh ini ada perbedaan, udah kita harus gini. Nah udah, jadi dia menilai sekaligus dia memberikan solusi. Atau dia memberikan how to gitu ya, to solve the problem. Nah, oke, fungsi dalam organisasi seperti halnya pemasaran itu memiliki tanggung jawab sendiri. Jadi kalau kaitannya chapter ini atau bahasan hari ini dengan pemasaran, ya kita harus lihat bagaimana caranya kita mengecek apakah perencanaan pemasaran itu sudah sesuai dengan yang kita laksanakan atau yang kita laksanakan dalam aktivitas pemasaran. Mulai dari bagaimana menentukan produk ya, produk price list promotionnya bagaimana, apakah itu sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Biasanya di awal periode atau di awal tahun. Nah, karena itu divisi pemasaran itu dia harus bisa melakukan atau ibaratnya dia harus bisa eh, dia harus bisa melakukan evaluasi atau analisis terhadap itu tadi apa yang sudah direncanakan, kemudian apa yang sudah diimplementasikan. Cuman masalahnya adalah kasus yang sering terjadi akses untuk informasi, baik informasi mengenai pelaksanaan maupun informasi tentang
perencanaannya itu yang seringkali tidak ter tersampaikan dengan baik oleh si eh, manajer pemasaran atau mungkin anak buahnya tidak lapor, tidak update data dan seterusnya. Jadi itu membuat miss. Dibilang oh nggak ada masalah kok dengan penjualan. Nah padahal sebenarnya ada masalah. Nah ini kan kadang-kadang itu yang terjadi gitu loh. Sehingga ketika kita tidak mengetahui dengan tepat apakah ada gap antara perencanaan dengan implementasi, maka untuk merencanakan yang ke depan itu kita agak sulit. Nah, ini kan masih momennya tahun baru nih ya. Oh, waktu Old and New kemarin, waktu tanggal 31 Desember, biasanya orang-orang itu sudah mulai bikin resolusi lah. Oh, nanti saya ke depan, tahun depan saya mau gini, 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 gini. Nah, ketika dia merencanakan semua itu, kalau dia tidak mendasarkan pada kemampuan dirinya, pada situasi eksternal dirinya, ya itu sama aja kayak angan-angan saja, gitu. Kalau yang dinamakan resolusi berarti kan dia harus ada ada effort untuk benar-benar mewujudkannya. Nah, kalau resolusinya atau ibaratnya itu tekad bulatnya dia itu terlalu tinggi, ya itu juga akan menimbulkan masalah. Kenapa? Karena tidak realistis jadinya. Nah, makanya kemudian kita lihat bagaimana manajer pemasaran itu dia harus memiliki akses yang benar, akses yang cukup, dan akses yang valid terhadap informasi. Sehingga dia tahu benar nggak sih ada masalah di penjualan. Kalau nggak ada, terus ya apa yang harus kita lakukan? Nggak mungkin juga terus kemudian nggak ada aktivitas. Pasti ada aktivitas paling tidak untuk menjaga stabilitas penjualan atau untuk menjaga market share agar tetap seperti sekarang ini. Seperti itu ya. Jadi ada informasi terbenam. Hampir setiap unit bisnis itu dibuat sebagai unit pusat laba, ya karena memang kalau tidak konsepnya seperti itu nanti setiap unit bisnis itu jadi kayak jalan sendiri tanpa ada apa yang harus mereka kejar begitu. Kalau kita bicara tentang unit bisnis, itu mereka memiliki pesaing sendiri, mereka berjuang di industri sendiri-sendiri. Nah, jadi mereka menjadi pusat laba dari perusahaan itu sendiri. Ya, jadi ibaratnya kayak perusahaan-perusahaan kecil dalam satu perusahaan besar begitu. Itu kalau kita bicara tentang unit bisnis. Nah, nanti manajer yang ada di unit bisnis itu mereka dia bertanggung jawab terhadap semua yang ada di eh, unit dari unit bisnis tersebut. Nah, ibaratnya begini, kalau pemasaran nih ya, ibaratnya kalau pemasaran, ketika lu Bu, kita kan ada kaitannya dengan produksi. Salah besar, meskipun kita tidak harus tahu 100% dunia produksi atau detail dari proses produksi, tetapi kita harus mengetahui paling tidak standar apa istilahnya itu kayak basicnya dalam produksi barang yang akan kita jual. Nah, kalau kita nggak ngerti, misalnya si konsumen nanya, ini eh, jam tangan ini tahan air nggak? Nah, kalau kita nggak pernah peduli dengan itu, ya kita nggak bisa jawab. Gitu. Saya punya teman yang sedang yang bekerja di sebuah eh, kampus ya, gitu, di kampus di daerah kita daerah Tangerang sini. Nah, dia itu sebagai manajer atau sebagai marketingnya lah, gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa pemasar itu atau marketing atau bagian departemen pemasaran itu tidak bisa lepas tangan begitu aja terhadap eh, proses produksi ataupun hal-hal yang lain. Nah, suatu saat dia itu ngobrol sama saya gitu kan. Pas ngobrol-ngobrol terus ya istilahnya dia sambatan gitu loh. Oh, sulit sekali sekarang ya cari mahasiswa katanya. Saya bilang, bagaimana kenapa? Oh iya, karena ini jumlah mahasiswa menurun dan seterusnya. Terus saya tanya, lah kan jurusannya kan nggak jurusan yang biasa-biasa gitu loh. Masa iya nggak ada peminatnya? Terus dia bilang, nah itu dia. Masalahnya kan ya aku nggak tahu gimana prodinya atau jurusannya itu mengerjakan tugas-tugasnya gitu.
Ya yang penting kan aku tahunya mereka punya apa, produknya apa, terus ciri khasnya apa, udah itu yang tak sampaikan. Nah, begitu saya tanya, mungkin selain dari apa istilahnya, selain dari kurikulumnya, mungkin bisa jadi coba dilihat dosen-dosennya. Dosen-dosennya kualitasnya seperti apa. Terus kemudian saya lihat lagi, saya kasih tahu lagi tentang fasilitas, fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Karena kebetulan kan ada prodi kayak pariwisata gitu loh. Nah, itu kan berarti harus harus ada apa ya istilahnya, harus ada mock up room untuk latihan misalnya kalau dia kerja di hotel seperti apa. Terus dia bilang, ya ada sih, ada kayak minibar begitu yang kalau misalnya untuk bartender, terus kemudian ada yang untuk barista juga gitu kan, ngerasik kopi sama ngerasik yang ada minuman beralkohol juga. Nah tapi kan bukan cukup itu aja gitu loh, berarti masih ada yang lain yang perlu eh, apa istilahnya, yang perlu dikerjakan gitu loh, dan perlu diketahui oleh bagian marketing. Terus ketika saya ngobrol tentang, ya karena kebetulan saya kan dosen gitu ya, jadi saya tahu persis dunia pendidikan tinggi gitu. Nah, circle saya juga yang itu aja kan, pendidikan tinggi semua gitu. Nah, eh, singkat cerita, saya cerita tentang peraturan Permendikbud nomor 53 gitu ya, tahun 2023 dan dampaknya terhadap kampus-kampus yang ada di Indonesia seperti apa. Dia bilang, itu aku nggak perlu tahu lah ya, kayaknya aku nggak paham gitu. Dan ketika dia bilang nggak paham, itu kayak bangga gitu loh. Terus kemudian kayak apa ya, kayak nggak peduli. Dia bilang, loh, ya kamu harus ngerti dong. Karena itu nanti mahasiswa bakalan lebih banyak yang kritis, lebih banyak yang bertanya tentang hal-hal seperti itu. Dan memang ternyata beberapa waktu kemudian ada yang, dia cerita bahwa ada yang menanyakan, jadi waktu itu saya lagi kerjain, ya saya lagi di kantor, terus kemudian tiba-tiba di WA, eh repot nggak katanya gitu. Saya bilang kenapa? Ya, terus dia bilang, ini loh ada calon mahasiswa tuh nanya, tuh gitu kan. Terus itu apa? Loh, itu jawab, aku harus jawab gimana? Lah, terus saya bilang, ya kan kapan hari sudah pernah saya kasih tahu yang ini tentang ini gitu. Dan rupanya dia merasa itu kan bukan urusan pemasaran ya. Saya tahunya menjual, saya tahunya mempromosikan, saya tahunya cari klien, saya cari tahunya adalah bikin program-program advertising yang menarik gitu. Nah, itu salah menurut saya. Karena dia harus paham benar. Nah, kalau di dalam perusahaan, kebetulan saya yang di perusahaan di Palembang, itu adalah perusahaan multinasional punya Thailand kan. Nah, pada waktu mendekati akhir tahun, sekitar bulan Oktober gitu, itu biasanya ada rapat direksi atau ya manajer-manajernya meeting gitu loh dengan headquarter di Bangkok atau di Kuntep, Mahanakon, yang gitu kan. Sekarang kan namanya bukan Bangkok. Nah, ketika sudah sampai di sana, ketika sudah sampai di dalam tahap meeting tersebut, manajer pemasaran itu tidak cuma sekedar, ya nanti saya akan bikin promosi. Enggak, bukan promosinya yang dia pegang duluan. Tapi dia pengen tahu berapa, dia harus masih tahu berapa kira-kira yang akan prospek untuk tahun depannya. Jadi dia harus bisa membuat proyeksi itu dan disampaikan di forum meeting direksi itu. Dengan adanya informasi tersebut, si bagian produksi itu bisa mengira-ngira, waduh, ini banyak banget ya kayaknya dia punya produksi kayak gini. Terus dia lihat, oh bahan bakunya masih cukup, orang-orangnya ya ada, tapi kayaknya kita perlu nambah satu shift lagi deh gitu kan. Atau seperti apa. Nah, kemudian yang bagian keuangan itu juga nggak akan diam aja. Bagian keuangan dia akan melihat kebutuhan keuangan. Nah, permasalahannya adalah di sini yang aktif adalah justru dari yang pemasaran. Dia punya informasi dan dia harus serahkan itu informasi ke departemen yang lain supaya diketahui
sehingga disusun strategi secara bersama-sama. Nah, bagaimana dengan departemen lain yang ke departemen pemasaran yang dia harus tahu? Contoh misalnya, kalau misalnya terjadi kerugian di sebuah perusahaan, departemen keuangan itu wajib memberitahu, oh kita ini ada apa istilahnya, ada kerugian nih. Nah, dengan demikian, kalau misalnya si bagian pemasaran itu sudah merencanakan sebuah kayak program diskon dan segala macamnya, ya dia harus mikir 2 kali gitu. Waduh, ini diskon bisa dilakukan sekarang nggak ya? Perusahaan lagi kolaps nih, gitu. Perusahaan lagi ada kerugian nih, gitu. Jadi tidak memaksakan kehendak juga. Nah, pada waktu di akhir periode, ketika ada permasalahan seperti itu, bahwa di perencanaan itu pemasar sudah ngomong, nanti saya akan ada ini ya, misalnya kayak akan ada diskon gitu. Nah, tapi di dalam implementasinya karena ternyata tiba-tiba ada kesulitan keuangan, maka dia bisa jadi enggak memberikan diskon, batal rencananya. Tetapi dievaluasi, itu kita sudah tahu kenapa batal. Nah, pengendaliannya adalah ya bagaimana ini sudah terjadi, terus kita harus gimana nih sekarang? Oh ya udah kita lanjutkan aja tanpa diskon. Oh ya udah kita tetap kasih diskon tapi terbatas gitu, entah terbatas waktunya, entah terbatas metodenya, atau mungkin terbatas jumlahnya. Gitu. Ya itu tergantung dari hasil yang dievaluasi tadi. Ada kesenjangan atau ada perbedaan antara perencanaan dengan pelaksanaan. Tetapi penyebabnya apa? Nah ini kan sudah kelihatan semua. Itu bisa dievaluasi. Nah inilah yang seringkali orang kita itu males untuk melakukan itu. Kalau apa-apa ya wis babah nolah gitu kan. Bukan, gitu loh. Justru kalau kita mengatakan bahwa tidak apa-apa, aman-aman saja, yakin dah aman, gitu loh. Apa hanya perasaanmu saja atau ada datanya? Kalau ada datanya sih oke ya. Jadi kalau nggak ada datanya berarti, itu jangan-jangan hanya di angan-angan aja gitu loh. Nah itu yang harus kita telusuri. Oke, nah sistem pengendalian manajemen itu kalau didefinisikan sebenarnya sistem yang lebih banyak digunakan oleh menjadi bagian dari sistem perencanaan dan pengendalian ya, jadi SPPN, digunakan oleh manajer atau pimpinan untuk merencanakan kegiatan organisasi dan mengendalikan pelaksanaannya. Jadi mengendalikan ini bisa jadi tergantung dari kebijakan perusahaan biasanya. Kalau dia melakukan monitoring atau dia melakukan controlling itu setiap hari bisa, gitu loh. Tapi apakah setiap hari kemudian dia melakukan evaluasi? Ya pastinya iya. Nah, ngapain dia melakukan suatu tindakan kalau dia tidak mengetahui kenapa tindakan itu harus dilakukan gitu. Nggak ada apa-apa terus tiba-tiba dia bikin diskon gitu. Nggak ada apa-apa tiba-tiba dia baper sendiri gitu misalnya. Nah, itu nggak bisa gitu. Jadi kita pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya itu yang kita cari melalui proses evaluasi. Jadi seringkali ya evaluasi sama pengendalian ini itu seringkali gabung gitu loh prosesnya. Tapi sebenarnya keduanya ini berbeda ya. Kalau evaluasi itu biasanya melalui proses audit itu adalah evaluasi. Sementara kalau yang pengendalian itu waktu rapat tinjau manajemen atau manajemen review, which is itu biasanya kita membahas tentang hasil audit gitu. Jadi oh ini ada kesenjangan atau ada perbedaan atau ada gap antara perencanaan dengan pelaksanaan. Terus kita mau ngapain nih? Nah, oke, itu adalah kaitannya dengan pengendalian. Nah, kalau pengendalian sendiri, itu ini sistem pengendalian manajemen. Kalau yang ini adalah controlling, itu apa? Jadi pengendalian merupakan proses bagaimana manajemen meyakinkan bahwa organisasi meraih hasil akhir yang diinginkan. Artinya, yang direncanakan itu sudah dilaksanakan, yang ditargetkan sudah tercapai, dan dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan adaptif untuk meraih tujuan tertentu dalam hambatan yang ada. Jadi ketika mau jalan ke suatu titik, ternyata ada hambatan. Nah,
kita tahu itu ada hambatan atau tidak, itu pasti ada proses evaluasinya. Hambatannya seberapa besar? Hambatannya seberapa krusial? Nah, baru kita mengambil tindakan adaptif. Kalau seperti ini kita gimana ya? Jadi kayak ibaratnya itu kayak corrective action, mirip-mirip seperti itu. Jadi eh, apa namanya? Kalau kita sistem misalnya tindakan adaptifnya itu adalah melakukan koreksi, berarti itu ke corrective action. Tetapi kalau tindakan adaptifnya itu tidak melakukan tindakan koreksi atau perbaikan, ya berarti kita stay di dalam jalurnya. Ya mungkin karena tidak ada masalah atau mungkin tidak ada case yang besar gitu dalam pencapaian. Oke, ini adalah beberapa definisi yang terkait dengan sistem pengendalian manajemen. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Nah, ini ada beberapa definisi, banyak sih. Nah, oke, kita lihat dulu sekarang hierarki perencanaan dan pengendalian manajemen. Jadi di awal-awalnya itu pasti ada perumusan strategi ya. Ibaratnya itu kita sudah ada strategi yang kita akan eh, kendalikan nantinya gitu. Dan di akhir periode kita akan evaluasi. Nah, setelah ada tujuan, strategi dan kebijakan tersusun, maka kita juga harus melihat adanya kemungkinan kita bisa mengendalikan manajemennya gitu atau implementasi strateginya itu bisa jalan dengan baik. Lalu kita akan lihat di sini pengendalian operasional. Di pengendalian operasional ini adalah yang biasanya ada di departemen-departemen gitu ya. Lah kalau kita lihat ini dia di bagian yang paling bawah ya karena biasanya sifatnya itu taktis teknik gitu loh. Jadi day to day operation. Nah, kaitannya kalau yang operasional itu pasti dengan KPI ya, di performance indicator atau individual performance dan seterusnya sekitar-sekitar itu. Nah, kita lihat di sini ada kerangka SPPM. Wait. Oke, eh kita lihat yang tadi ini hampir sama dengan yang saya barusan jelaskan. Oke, jadi di sini pengendalian manajemen karena sifatnya dia itu lebih agak sedikit teorik gitu ya atau ibaratnya itu agak sedikit kualitatif begitu. Jadi ada sasaran tujuan yang mempengaruhi perilaku, lalu kemudian ada pusat pendapatan juga, kemudian ada pusat investasi di mana nanti ini dipakai untuk menyusun anggaran. Nah, lalu eh, di dalam perumusan strategi yang tadi di paling atas, itu kita harus menentukan dulu kebijakan dan programnya bagaimana. Jadi program itu harus didahului dengan kebijakannya dulu. Nggak bisa tiba-tiba ada program tanpa dasar kebijakannya. Nah, lalu kemudian kalau kita sudah menyusun program, kita menyusun anggaran, di mana di sini ini kan penyusunan anggaran tergantung dari eh, situasi internal ya pastinya. Pusat labanya bagaimana, pusat investasinya bagaimana, lalu perilaku manusianya bagaimana. Nah, penyusunan anggaran ini akan dibuat pelaksanaan, lalu dilaporkan. Akan melihat apakah yang sudah dilaksanakan di sini itu sesuai nggak dengan sasaran dan tujuan yang tadi ditetapkan. Jadi sasaran dan tujuan, kemudian dia menjadi dasar untuk perumusan strategi, dan ini juga akan mempengaruhi organisasi. Jadi kalau sasarannya itu nanti berkaitan dengan efisiensi, maka pasti akan ada PHK atau layoff biasanya seperti itu. Oke, ya, jadi kita lihat di situ. Ini sudah ada perumusan, pengendalian, dan pengendalian operasional, which is itu sifatnya adalah yang eh, teknis atau taktis tadi. Kemudian ada elemen-elemen dalam sistem pengendalian. Yang pertama itu adalah yang pelacak atau sensor ya, detektornya. Suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang
kendalikan. Jadi contoh misalnya kalau sensor atau detektor tsunami gitu ya, itu kan akan mengukur gitu ya, kira-kira yang terjadi itu apa sebenarnya gitu dalam proses yang sedang dikendalikan. Lalu ada penilainya atau asesornya menentukan bagaimana seberapa penting dari peristiwa yang terjadi eh, itu kira-kira dibandingkan dengan standar dan ekspektasi yang ada bagaimana gitu. Jadi kita mengharapkan 10 ternyata yang dapat cuma 7 misalnya seperti itu. Nah, ini perlu dicek perbandingannya. Jadi yang bagian orang-orang yang mengevaluasi, asesor, auditor dan seperti itu. Lalu efektor di sini, efektor itu adalah perangkat atau yang disebut umpan balik biasanya. Jadi ada feedbacknya. Ingat bahwa ketika kita melakukan pengendalian, kita nggak bisa satu arah ya. Kalau kita melakukan pengendalian, itu pasti kita harus dari top down. Karena kan kita sudah melakukan apa ya audit, terus kemudian sekarang tinggal waktunya pimpinan memikirkan how to solve the problem, begitu. Nah, kemudian pada waktu melakukan pemecahan masalah tersebut, em, pasti ada kayak rekomendasi begitu ya, ibarat itu. Apa yang kira-kira harus dilakukan, terus kemudian apa yang harus dicegah dan seterusnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai umpan balik. Dan di antara ketiga hal detektor, asesor, sama efektor itu, maka kita bisa melihat ada komunikasi yang harusnya bagus. Contoh misalnya begini ya, pada waktu kita, kalau saya dulu di perusahaan karet itu, yang di Palembang itu, ketika karet, ya kebetulan produknya adalah produk karet untuk bahan baku ban, dan kita memiliki customer besarnya kita itu adalah Michelin, Hankook, sama Goodyear gitu loh. Nah, masing-masing mereka, masing-masing customer ini memiliki spek sendiri-sendiri. Jadi tingkat PRI-nya, jadi kelenturannya itu ada yang minta berapa gitu ya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu mereka benar-benar berusaha untuk menentukan atau untuk mencukupi dan juga melakukan apa yang diminta oleh ketiga customer utama kita gitu loh. Nah, salah satu alatnya, detektornya itu adalah tingkat panas ya. Jadi kalau karet, karet itu karet mentah itu kan coklat, putih warnanya ya, putih tulang begitu. Nah, kemudian em, ketika dia sudah melalui proses seperti ya dicuci, kemudian apa namanya di blender, ibarat dicacah-cacah gitu. Sebelum habis dicuci terus dijemur karena bentuknya jadi kayak sial, kayak lembaran sial begitu. Nah, sial rajut begitu. Nah, itu terus dijemur. Setelah kering itu dicacah-cacah lagi gitu kan. Nah, terus kemudian baru setelah bersih dimasukkan ke dalam kayak semacam loyang. Jadi kayak orang bikin brownies gitu. Dan itu dinamakan rubber cake. Rubber cake, jadi roti karet. Jadi benar-benar kayak warnanya jadi kayak brownies begitu. Jadi warnanya itu hampir kayak ya coklat agak kehitaman begitu. Jadi mirip-mirip si brownies gitu. Nah, baunya itu beda sudah. Baunya itu benar-benar bau yang enak gitu loh. Baunya itu gurih gitu terus terang. Tapi ya nggak bisa dimakan. Makanya disebutnya sebagai rubber cake. Itu belum selesai ya, karena begitu dia mau dikemas nih, karena kan dimasukkan ke palet gitu ya, terus kemudian dimasukkan ke kontainer. Nah, masuk ke palet itu dia dalam setiap bongkahan, setiap irisan dari rubber cake tadi itu harus dibungkus plastik khusus gitu loh, supaya tidak terkena kontaminasi atau tidak terkena kotor. Nah, proses untuk membungkus itu tadi itu membutuhkan suhu udara atau suhunya rubber cake itu harus sudah dingin, kalau enggak berjamur ya toh. Kalau kalian punya makanan atau roti gitu tuh pasti panas, terus kalian masukkan plastik tertutup begitu ya, besoknya atau lusanya pasti berjamur. Nah,
Kan nggak mungkin juga kita kan seperti itu untuk rubber cake. Mereka punya sensor gitu loh. Jadi begitu eh, ada kayak belt conveyornya gitu, terus kemudian si siapa namanya eh, rubber ini tadi, rubber cake itu dia di apa ya kayak digelinding no gitu ya ke situ. Kalau suhunya di titik itu melebihi dari berapa itu? Kalau nggak salah sih melebihi 40 derajat ya. Melebihi 40 derajat itu langsung otomatis di reject. Jadi langsung dibuang gitu loh. Dibuang tapi bukan untuk dibuang beneran begitu enggak, tapi disisihkan, ditunggu sampai dia benar-benar dingin. Nah, itu detektor tuh. Terus yang asesornya bagaimana? Ya orang yang mengendalikan itu. Ini kenapa ya? Oh, kenapa standarnya kok kenapa kok banyak yang tidak lolos misalnya seperti itu. Nah, itu kita cari tahu. Lalu kemudian eh, setelah kita tahu penyebabnya apa, nah baru kita melakukan efektor atau umpan balik tadi berupa rekomendasi atau eh, apa namanya solusi gitu ya, memberi solusi. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya. Eh, ini saya akan masuk ke sini. Jadi kalau kita sering dengar itu adalah audit internal ya, internal audit. Nah, hubungan SPM dengan internal audit itu apa tuh, gitu kan? Kalau internal audit itu berfungsi memeriksa dan mengevaluasi. Makanya tadi saya bilang evaluasi itu biasanya prosesnya itu ada di audit. Mengevaluasi apa yang dievaluasi? Ya keefektifan eh, dari pengendalian sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu kan sudah ada perencanaan ya, hasil evaluasi tahun sebelumnya, kemudian dibuat pengendaliannya. Setelah itu nanti dicek lagi, benar nggak ini dicapai apa tidak, benar nggak ini dijalankan atau tidak perbaikan. Nah, fungsi auditor internal, pengauditan internal ini menjadi luas, bukan lagi masalah kinerja, tetapi juga audit kepatuhan, audit kinerja, lalu ya audit kinerja, audit sistem juga ada sekarang. Jadi kayak ISO itu sebenarnya lebih ke audit sistem. Yang kita audit itu adalah sistemnya itu jalan apa enggak. Yang kita kendalikan itu adalah sistemnya, gitu. Nah, pengauditan kinerja berkembang lebih lanjut ke audit manajemen dan audit kinerja. Ya, jadi ya kalau kita bicara tentang atau ada orang ngomong, iya ini lagi audit manajemen. Oke, itu berarti dia mengaudit keseluruhan gitu, bukan cuma di bagian lalu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengauditan manajemen pastinya karena ini kaitannya dengan pengendalian. Kalau sudah selesai audit manajemen, maka itu akan dilakukan pengendalian. Nah, yang tadi makanya saya bilang ya, kalau habis evaluasi dalam konteksnya audit gitu ya, nah itu biasanya ada rapat tinjauan manajemen atau kita biasa bilang itu sebagai uh, manajemen review. Nah, itu masuk di sini. Lalu kita lihat, uh, oke, ini sebenarnya kerangka kerja implementasi strategi ya. Kalau kita lihat penerapan strategi itu tergantung di situ ada bagaimana struktur organisasinya, budayanya, terus manajemen sumber daya manusianya, termasuk bagaimana manajemen yang ada di situ pelaksanaannya itu dikendalikan. Gitu. Iya, mekanisme penerapan ini adalah untuk bagaimana supaya strategi yang sudah disusun di sini, strategi yang sudah disusun di sini, itu pas pada waktu dinilai di sini, ini sudah benar-benar tercapai semua, 100% misalnya. Nah, bagaimana supaya strategi ini bisa, misalnya strateginya bagus, kinerjanya bagus. Bagaimana kinerjanya bagus nanti? Gitu kan? Nah, melalui mekanisme penerapan ini. Jadi ada kita lihat cek lagi struktur organisasinya, terus kemudian budaya organisasinya, sumber daya manusianya bagaimana, lalu bagaimana ketiga hal ini dikendalikan.
Oke ya, itu kalau pengendalian manajemen. Jadi dia lebih banyak ke yang kualitatif biasanya. Kalau yang pengendalian manajemen di bidang eh, apa ya, yang kaitannya dengan manajemen secara umum. Tapi ada juga yang pengendalian keuangan, nah, seperti khusus dia di keuangan. Ya, sekarang kita lihat prosesnya deh. Controller tadi ya atau asesor atau eh, yang mengendalikan sebuah proses, sebuah sistem begitu. Kita lihat di sini adalah hmm, ini biasanya hasil dari RTM ya, hasil dari rapat tinjauan manajemen. Jadi sebelum sebelum ada instruksi ini biasanya di sininya itu masih ada lagi mungkin audit gitu ya. Audit mutu internal atau internal audit lah seperti itu. Nah, jadi setelah itu ada muncul RTM di sini. Setelah muncul RTM, maka kita akan tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini adalah proses untuk melakukan hasil atau instruksi yang ini tadi. Controller di sini itu bisa jadi adalah manajernya, bisa jadi adalah ownernya, tergantung dari perusahaan itu bagaimana membagi atau menetapkan controller di sini ini siapa aja. Lalu kita bisa lihat hasil operating prosesnya itu terhadap performance-nya. Nah, apakah sejalan apa tidak gitu loh. Kalau di operating proses ini pasti sudah ada standarnya. Misalnya penjualan 10 unit per bulan misalnya seperti itu. Ya nggak apa-apa juga, tapi masalahnya adalah apakah tercapai nggak di sini. Nah, pada waktu kita bicara tentang operating proses, proses operasional, kemudian kinerjanya bagaimana, ini kita tidak bisa melupakan yang namanya environment, baik itu yang internal maupun yang eksternal. Karena lingkungan ini dia akan mempengaruhi bagaimana proses operasional proses tadi itu berhasil atau tidak dijalankan sehingga performance-nya itu bisa sesuai dengan yang diharapkan. Jadi misalnya operating proses ini adalah untuk menetapkan 10 misalnya 10 unit per bulan gitu ya. Nah, bisa jadi di dalam bulan berjalan tersebut itu ada banyak hal-hal yang terjadi misalnya. Oh tiba-tiba ada tsunami, oh tiba-tiba ada bencana alam misalnya gitu. Oh tiba-tiba ada kerusuhan misalnya. Jadi yang harusnya tadi 10 jadinya cuma 7 misalnya, atau cuma 6 misal. Performance-nya pasti nggak jalan kan? Nggak, bukan nggak jalan. Nggak match dengan yang dicita-citakan begitu. Nah ini kemudian kita bisa tahu dari proses feedback. Jadi di sini antara operating proses dan performance ini kita harus bandingkan dua hal ini. Nah, setelah kita bandingkan di proses yang ini itu adalah proses evaluasi. Jadi feedback ini pun seringkali kita sebut sebagai evaluasi. Oh ini loh ternyata nggak nggak sesuai dengan yang direncanakan. Alasannya apa? Nah itu tahu. Setelah itu kasih sudah tahu kan alasannya kenapa kok performance-nya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, dikasih tahulah ke controller ini. Lalu diadakan perbaikan, terus kemudian ada instruksi baru, dan seterusnya. Ini adalah proses pengendalian. Makanya kenapa di awal tadi saya bilang bahwa pengendalian itu hal yang paling penting di dalam sebuah institusi, organisasi, atau manajerial. Tapi justru itu yang sering dilupakan. Bukan karena lupa, tapi karena biasanya itu adalah sengaja dilupakan. Karena prosesnya itu cukup rumit gitu. Kita nggak bisa ngomong, oh ya kayaknya dia apa namanya dia mencapai target deh gitu kan. Belum tentu. Itu tidak segampang itu. Ini mencapai target yang seperti apa, berapa. Nah itu harus dikendalikan.
konsep mengendalikannya itu bisa terdiri dari dua hal ini. Yang pertama adalah open loop control, sama yang kedua adalah closed loop control. Kalau yang open loop itu kayak ibaratnya itu pemain golf ya. Kita mukul bola ini sampai masuk ke hole itu yang jaraknya 10 meter. Nah, pas kita mukul, udah kencang-kencang kita mukul, ternyata bolanya cuma pindah 1 meter dari kita, nggak nyampe 10 meter dari kita. Nah, yang kalian lakukan itu bukan mengambil bola yang di titik 1 meter tadi, kemudian kita jalan atau lari ke titik yang ke 10 meter. Bukan, tapi kita tetap jalan gitu loh. Kita ikuti bola ini kemana gitu loh. Dipukul lagi jeret gitu kan. Kelebihan jadi 12 meter. Ya udah, dia jalan ke yang 12 meter, kemudian dia pukul lagi. Gimana caranya sampai masuk ke tujuan, yaitu hole yang ada di meter ke-10. Itu adalah open loop. Jadi ketika ada satu pelaksanaan tujuan begitu, ada tujuan terus kemudian kita berusaha mencapainya. Nah, di tengah-tengah mencapai itu ternyata ada hal-hal yang mungkin itu menghambat begitu, atau kok kayaknya melenceng ya, ya udah diikuti saja sampai akhirnya kemudian masuk ke sesuai dengan rencana semula. Jadi tidak ada tindakan penyesuaian yang apa namanya, yang kalau proses itu sedang berjalan. Contoh misalnya apa ya, misalnya kita lagi bikin kopi nih ceritanya gitu kan, lagi bikin kopi terus eh, pas waktu di tengah-tengah gitu, waktu nuangin air gitu misalnya, eh kita lupa gulanya gitu ya. Nah, seringkali yang kita lakukan itu yang open loop justru. Ya udah sampai airnya itu sampai sesuai dulu takarannya gitu, misalkan penuh dulu, baru kita ambil gula untuk me- apa ya namanya, untuk dimasukkan ke kopinya tadi misalnya. Nah, tapi bukan berarti kemudian pas waktu nuang masih 1 tetes, 2 tetes gitu kan, terus kemudian sudah setengah-setengah, kemudian nanti oh iya gulanya belum. Ya dia cenderungnya itu tetap me, apa namanya, tetap menambahkan air, baru kemudian terus dia masuk ke tahap berikutnya, yaitu melakukan penambahan gula gitu. Jadi selama proses itu tadi berjalan, dia lagi nuangin gitu, ya udah sampai selesai dulu baru nanti gitu. Cuman kalau yang closed loop ini beda. Closed loop ini dia begitu kelihatan ada penyelewengan atau ibaratnya ada hal-hal yang tidak tepat, maka dia langsung melakukan tindakan perbaikan di sana. Ada plus minusnya ya. Kalau open loop control itu kita apa namanya, kita tidak membahayakan tim lah. Ibaratnya itu ya udah lempeng aja dulu, nanti kita perbaiki di belakang. Tapi dengan catatan ganjalan atau hambatan itu bukan yang besar sifatnya. Ntar kita ini santai-santai aja lah, santai-santai, tapi terus kemudian itu membawa kerugian buat perusahaan misalnya. Ya nggak bisa juga, berarti harus ada uh, closed loop. Makanya ini yang harus dipahami. Lalu kalau yang closed loop ini enaknya adalah di endingnya nanti itu lebih bagus hasilnya. Karena begitu ada sedikit menyimpang langsung diperbaiki. Ada sedikit menyimpang langsung diperbaiki saat itu juga. Nggak pakai lama. Cuma masalahnya kalau perbaikannya itu ternyata agak banyak atau luas sisinya, maka itu akan bisa membahayakan tim. Oke, by the way, suara saya masih terdengar ya? Ini barusan muncul notifikasi. Masih terdengar ya suara saya ya? Oke, suara saya masih terdengar kan? Bentar, bentar. Suara saya tes. Bentar, kok saya kok
Oke, suara saya terdengar jelas nggak ya? Atau terputus ini karena barusan pindah hotspot itu. Nah, oke ya. Jadi nanti coba kita lihat sekarang sedikit lagi mungkin sekitar 15 menit lagi kita akan akhiri. Jadi ada dua kategori besar tentang pengendalian. Yang pertama adalah yang informal dan yang kedua adalah yang formal. Kalau yang informal itu cenderung mengendalikan dengan cara yang agak santai gitu ya, karena langsung masuk ke orangnya gitu, langsung membuat ya langsung dialog begitu. Jadi lebih mempengaruhi ke kelompok-kelompok dalam eh, perusahaan. Sementara kalau untuk yang formal itu di sini, sebentar, itu kita harus terstruktur ya. Jadi ada input, terus kemudian ada proses, lalu ada outputnya. Jadi harus ada tahapannya bagaimana, terus kemudian pelaksanaannya bagaimana, kita cek satu persatu gitu. Itu yang biasa dilakukan di perusahaan yang formal. Tetapi maksudnya untuk proses audit ya biasanya itu adalah yang pakai yang formal. Tetapi kalau untuk yang keseharian itu bisa juga menggunakan informal. Tetapi